60% luka bakar, kamu sempat koma, orang tua sampai putus asa. Mau mengajari kita untuk bagaimana cara kita menerima diri kita dan keadaan kita seperti ini. Jumpa lagi bersama kami dalam channel Kingdom News Network dalam program Kingdom Relationship Podcast. Saatnya suara asli bersinar. Raw. Oke, bersama saya Riksi dan narasumber kita pada hari ini Kak Ekin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang self love, bagaimana cara kita menerima diri kita sendiri. Oke, Kak Ekin asal mana ini? Kalau saya aslinya Kota Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Kak Ekin udah umur berapa tahun? Kalau saya sekarang 25, Kak. 25 tahun. Yeah. Oke, berbicara tentang menerima diri sendiri nih. Yeah. Kak Ekin punya nggak pengalaman selama 25 tahun yang tak pernah terlupakan? Pernah punya nggak? Kalau selama 25 tahun ini banyak sih, tapi yang paling berkesan. Iya, berkesan itu yang hari ini kayak merindukan hal itu. Kayak misalnya saya lahir di keluarga di pedesaan di mana tempat itu nggak ada jaringan, nggak ada listrik. Dan kita hidup di mana pakai lampu TON. Lampu TON. Iya, lampu yang kecil. Jadi malam-malam kita ya tidurnya begitu. Jadi lampunya dimatiin, kita tidur malam gelap-gelap. Aksesnya listrik belum ada. Dan saya dari kecil kita sudah diajarin bagaimana cara kita menerima diri kita sendiri. Nah, gimana dengan keadaan kita seperti itu, terlatihnya diri kita sehingga waktu kita besar pasti kita merindukan hal-hal itu terjadi lagi. Itu momen yang langka. Oke, Kalian punya nggak selama di kampung ya tadi? Di kampung berarti dari Kota Kupang. Udah nggak ada tadi bilang nggak ada akses jaringan, terus akses lampu. Pernah nggak punya pengalaman yang dimana membuat Kak Ekin itu tidak pernah lupa pengalaman itu atau hal yang terjadi itu? Kalau saya sebenarnya lahir normal itu dari kecil. Nah, sekitaran umur 4 tahun. Waktu itu kan kita sudah masuk TK ya, kalau istilahnya orang itu. Di kampung itu umur 4 tahun itu udah boleh masuk sekolah. 4 tahun. Iya, karena memang opa saya waktu itu kepala sekolah. Jadi langsung suruh kamu ikut aja ke sekolah. Nah, saya ikut sekolah. Nah, kita di kampung itu otomatis sekolahnya agak jauh ya. Jadi kita pagi-pagi itu berangkat sekolah itu sekitar jam 6. Nah, jam 6 itu kita sudah mulai berangkat sekolah, kita sampai sekolah itu, sekolah masuk waktu itu 7.15, jam 14. Jadi kita sudah harus masuk. Nah, saya kemungkinan dari kecil itu diajarin, kamu bangun gini, jadi siap-siap berangkat. Pulang, kita karena jalan kaki, kecapean, kita tidur. Nah, waktu itu pulang, kita umur segitu itu udah diajarin jaga rumah. Jaga rumah ya. Ya, jadi kita pulang, saya pulang waktu itu kecil kan, disuruh nanti kamu jaga rumah, ibu mau kesini. Nah, di samping jaga rumah kita mulai diajarin bagaimana memasak. Cuma nggak ajarin hal kecil ya. Iya, hal kecil itu kayak kita lihat aja nggak apa-apa. Nah, ibu cuma kayak belakangan doang. Nah, karena kelalaian kita sebagai anak kecil karena mungkin nakal ya, kita main-main api. Nah, main-main api waktu itu akhirnya rumah itu jadi fatal, kebakaran. Semua rumah, semua bagian di dalam rumah. Iya, bagian dalam rumah. Dan waktu itu saya terjebak dalam rumah itu. Di waktu umur 4 tahun. Di waktu umur 4 tahun saya terjebak di rumah yang sudah mulai api udah mulai merambat. Namanya pakai rumput ya, kalau di sini kan rumput alang-alang kalau orang sana. Iya, atapnya. Jadi itu sudah mulai merambat kemana-mana. Saya cuma bisa waktu itu ingat saya nangis, teriak, panggil. Hanya ada satu orang tiba-tiba datang, orang itu sudah meninggal. Dan itu orang yang pertama kali menolong saya. Saya juga nggak tahu kalau orang itu akan menolong saya. Saya cuma teriak ibu saya, tapi nggak ada orang. Rasanya kayak nggak ada sama sekali. Nggak ada sama keluarga pun. Iya, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi tiba-tiba orang itu kayak mujizat lah. Tiba-tiba muncul. Dia bilang ini anak saya. Dia potong bagaimana cara untuk menyelamatkan saya. Dan itu hal yang tidak pernah saya lupakan dalam diri saya, bahwa orang itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya.
Karena dia saya bisa selamat, karena dia saya bisa hidup hari ini. Mohon maaf, Kak Eki, aku potong. Berarti mohon maaf ya, ini adalah tanda luka bakar yang terjadi pada berapa tahun lalu itu, waktu umur 4 tahun ya? Sekitaran 2005 ya, 2003 kejadiannya itu. 2003. Ya 2003 kejadian itu, dan saya posisi lahir ini sebenarnya aman sih, nggak ada ini, tapi namanya kan kita di kampung nggak ada akses obat yang menjangkau karena mungkin puskesmas sudah jauh, jadi kita nggak ada istilahnya dokter yang menangani itu. Jadi itulah kesalahan diri kita sendiri, dan mungkin ini juga bagian dari diri kita sendiri, makanya mengajari kita untuk bagaimana cara kita menerima diri kita dan keadaan kita seperti ini. Ini aku tanya lanjut lagi, Kak Eki. Udah pas waktu itu umur 4 tahun ya. Itu waktu itu kira-kira berapa persen sih luka bakarnya, sehingga kan masih anak kecil nih. Itu kesakitan apa? Sakit sekali kah yang Kak Eki rasakan, dan berapa persen sih luka bakar waktu itu? Sampai yang untuk sekarang, untuk sampai tanda sekarang hari ini. Kalau tanda sekarang cuma bagian leher ya Kak. Ya. Tapi kalau untuk persennya waktu itu sekitaran 50-60% lah kebakarannya. Dan itu saya sempat koma. Sempat koma 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam di rumah sakit. Karena keadaannya. Karena mungkin masih kecil ya. Gak sempat nahan sakit. Dan itu penanganan kalau menurut manusia, dokter sempat angkat tangan untuk penanganannya. Karena memang itu sangat-sangat fatal sekali. Artinya harapan waktu itu nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Iya. Sama sekali nggak ada harapan, karena memang kita umur 4 tahun dengan keadaan seperti itu, yang ya 60% luka bakar, kamu sempat koma, orang tua sampai putus asa, ibu bapak itu sampai putus asa. Tapi ada satu momen di mana ibu saya datang, nak, sadar. Dan itu kayak sesuatu hal yang saya ingat sekali persis, kayak orang tiba-tiba bisik. Waktu yang nggak sadar. Iya. Nak, sadar. Dan waktu itu saya buka mata, saya cuma bilang, oh, ada mama. Dan itu hal yang, makanya sesuatu hal yang membuat diri kita merasa kita ini masih ada orang yang, terutama keluarga kita ya, mereka itu akan cemas ketika kita dalam keadaan seperti itu. Aku boleh tanya satu Kak? Waktu udah berjalan nih, selama dari kayak umur 4 tahun sampai 25 tahun, pernah nggak terlintas dalam pikiran kayak mempertanyakan atau mempersalahkan Tuhan dengan kejadian yang kayak alami? Kalau itu sih pernah Kak. Dan banyak hal yang dimana posisi dimana saya sempat putus sekolah dengan keadaan, karena memang kita sekolah waktu SMP itu saya SD pindah-pindah karena sering dibully. Saya pindah 2 sekolah, dan di mana kelas 4 SD itu saya sempat putus sekolah. Saya nggak mau sekolah lagi. Waktu itu nggak mau sekolah lagi saya. Sampai orangnya ibu saya datang marah saya, dia bilang, kalau kamu nggak mau sekolah, masa depanmu hancur. Kayaknya sempat sekolah juga. Sempat berhenti dari umur 4 tahun itu sampai SMP SD kelas 4. Istirahat, nggak mau sekolah lagi karena dibully, malu, takut. Karena sering dibully, kita pasti sering dibully, ya pasti kita lah mikir, saya ini nggak ada artinya lagi. Dan di sisi positif itu, tapi saya punya semangat untuk belajar. Saya belajar, tiba-tiba suatu malam ibu saya datang bilang, kalau kamu nggak sekolah, hancur masa depanmu. Sekitaran 2011-12, 9-10 saya masuk kembali sekolah, dan selesai itu 2012. Nah, masuk SMP lagi itu banyak penolakan juga. Jadi sempat sekolah sampai selesai sampai SMA. Puji Tuhan SMA selesai. Aku mau bertanya nih, ada nggak penolakannya dari orang sekitar terhadap Ekin, entah lingkungan sekolah, entah lingkungan keluarga, atau mungkin lingkungan tempat tinggal? Ada nggak penolakan yang terjadi ketika Eki bersekolah atau kayak gimana? Kalau penolakan sih ya pasti ada Kak, karena mungkin dengan keadaan kita seperti itu pasti banyak orang, kamu nggak bisa masuk di sekolah ini. Dan banyak hal yang saya SMA juga pindah sekolah, dua sekolah, ya karena mungkin banyak penolakan. Tapi puji Tuhannya ketika saya pindah di sekolah yang terakhir, itu mereka menerimanya 2 tangan, welcome banget. Dan makanya saya sampai percaya diri, di mana saya benar-benar rubah diri saya ketika mereka welcome banget.
Enggak Eki, aku baru tanya nih Kak Eki. Berbicara tentang penolakan, Kak Eki pernah bekerja nggak? Saya pernah bekerja. Pernah bekerja nggak? Sorry to say, gitu. Dengan keadaan di mana yang mengalami luka bakar, dengan sekarang tuntutan pekerjaan yang begitu banyak, Pasti penolakan kerjanya pasti ada kan. tapi pernah kerja. Karena saya kerja 2018 selesai sekolah, saya sempat kerja. Saya kerja awalnya ditolak karena secara fisik mereka nggak terima, karena mungkin mereka pandang dari fisik kita, terus mereka lihat dari keadaan kita, mereka pasti menolak karena orang fisik seperti ini mampu nggak dia bekerja seperti itu. Ya. Tapi semua kembali ke diri kita sendiri. Saya pernah punya satu motivator yang membuat saya kayak termotivasi banget, Nick Vujicic. Dia adalah seorang yang tunanetra, nggak ada kaki, nggak ada tangan, tapi dia berkata, saya adalah orang yang tidak punya tangan dan punya kaki, dan tapi saya masih bisa bekerja. Apalagi kamu yang lengkap, tapi kamu nggak bisa kerja. Nah itu yang membuat saya hari ini, kenapa sih saya harus begitu? Malu. Dan ketika saya mulai kerja, saya terjun di dunia pekerjaan, saya akan buktikan bahwa saya itu bisa. Dan banyak hal yang saya lakukan. Dan mulai dari yang mereka melihat saya sebagai manusia bentuknya ini, mereka melihat saya yang keadaannya, tapi saya akan buktikan bahwa saya akan sampai di posisi itu. Yang awalnya mereka lihat sepele, hal sepele, tapi saya akan buktikan bahwa saya bisa sampai Bisa mencapai itu. Tapi ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Ketika kamu berada di lingkungan itu, meskipun kamu ditolak, kita harus menerima diri kita sendiri. Kita jangan menolak diri kita. Oh, kita persalahkan Tuhan, persalahkan semua. Kenapa Tuhan harus? Saya pernah alami itu dan saya pernah mengalahkan Tuhan. Tapi di sisi lain, ketika saya terjun dalam dunia itu, dunia pekerjaan, saya harus menerima diri saya sendiri. Meskipun orang merendahkan kita, orang melihat keadaan kita, kita harus buktikan bahwa kita itu bisa. Jangan kita bilang, oh saya diri saya seperti ini, saya nggak mungkin nyampe situ. Semua itu nggak mungkin. Intinya dari diri kita sendiri. Kamu mau menerima diri kamu nggak? Dengan keadaan kamu seperti ini, kamu bisa nggak? Saya bilang, kamu buktikan ke mereka. Satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya adalah, bagaimana saya buktikan ke mereka kalau saya itu bisa. Dengan keadaan saya, meskipun menurut manusia keterbatasan, tapi saya akan buktikan bahwa saya itu bisa melebihi ke apa yang kamu miliki. Dan itu banyak hal yang saya alami. Dan saya rasa juga Kak Eki udah sampai tahap dimana menerima diri Kak Eki sendiri, menerima semua hal yang mungkin Tuhan izinkan kepada Kak Eki di tahun-tahun sebelumnya. Gini, boleh nggak kasih satu kata hal yang luar biasa buat Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan Kak Eki, dari yang merasa nggak mampu, nggak bisa, dari lingkungan yang merasa nggak mampu, lingkungan yang mungkin mengatai nggak bisa, tetapi kayak bisa lalui semua, bahkan bisa membuktikan semua. Boleh nggak kasih satu kata buat Tuhan? Kalau untuk Tuhan, saya cuma bisa bilang Tuhan itu luar biasa. Nggak ada yang bisa nandingin Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatur Tuhan selain kita mau menerima diri kita sendiri. Tuhan itu gini, Tuhan itu meskipun kamu dalam keadaan tertekan, kamu orang yang pandang kamu nggak bisa, Tuhan itu tetap mengasihi kamu kan, dia tetap sayang kamu, dia tetap panggil kamu anak. Dan begitu pun dari saya. Kalau bagi Tuhan, saya bagi Tuhan itu melebihi akal pikiran saya. Bahkan dia buat saya, dia bisa mengangkat derajat seseorang ketika orang itu mau menerima Tuhan dalam dirinya sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu pasti ada maksud dan tujuan. Karena setiap orang itu diciptakan berikan hikmat, akal budi, pasti memberikan talenta. Nah, bagaimana kita tinggal menjalankan semuanya itu. Dengan keadaan saya seperti ini, saya bisa mampu, bisa lakukan apa saja itu karena kebaikan Tuhan. Saya bertahan karena saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bertahan karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Meskipun dengan keadaan saya seperti ini, dia selalu berikan kekuatan setiap hari. Buktinya saya mampu selama 25 tahun saya bisa ada sampai detik ini. Karena ya kebaikan Tuhan lah. Kebaikan Tuhan. Oke teman-teman, itu sedikit cerita dari Kak Eki, bagaimana dia bisa menerima dirinya sendiri dengan tema kita pada hari ini, yaitu self love. Dan mungkin biarlah dari kesaksian Kak Eki bisa memberi teman-teman semua yang mendengarkan bahkan melihat di YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Riksi dan saya Ekin. Sampai jumpa di kegiatan kita, bahkan podcast kita lain-lainnya. Tuhan Yesus memberkati.